Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Sri Mulyani tertekan bersama SBY namun galak bersama Jokowi dalam memburu uang negara. Ditulis oleh Ca Anton. Finansial atau keuangan adalah nyawa sebuah organisasi atau kelompok. Bahkan lingkup terkecil seperti keluarga pun sangat memerlukan pengaturan keuangan yang baik agar keluarga tidak porak-poranda dan mampu bertahan hidup, mencari sumber dana dan bijak dalam pemakaiannya, menempatkan berbagai kepentingan berdasarkan skala prioritas dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Di negara, hal itu dipegang oleh Menteri Keuangan. Itu mengapa Sri Mulyani menjadi seorang yang begitu penting dalam kabinet Jokowi. Berkat jaringan dan wawasan Sri Mulyani, Jokowi dapat mencari berbagai sumber dana, bahkan memburu uang negara yang ada di 3 orang anak Soeharto, yaitu Tommy Soeharto, Bambang Trihatmojo, dan Tutut Soeharto. Tommy Soeharto dikejar Menku melalui Satgas BLBI terkait uang negara yang pernah digelontorkan untuk perusahaan PT Timur Putra Nasional sebesar 2.612.348.912,95 rupiah. Lalu Bambang dikejar dengan membayar hutang terkait penyelenggaraan SEA Games 1997 sebesar 60 miliar rupiah. Sedangkan Tutut Soeharto adalah orang yang menjadi prioritas Satgas karena tidak hanya satu masalah, tapi ada beberapa perusahaan yang mendapatkan kucuran dana BLBI. Perusahaan tersebut adalah PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Sedangkan untuk nilai utangnya adalah 191.916.160.497 rupiah, 471.479.272.418 rupiah, 6.518.926,63 dolar Amerika Serikat, dan 14.798.295.255,79 rupiah. Tidak hanya keluarga cendana yang dikejar, keluarga Bakri pun tidak luput dari tagihan utang BLBI. Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Urmansyah Bakri pun akan dipanggil terkait hutang perusahaan yang dikucurkan negara melalui kebijakan BLBI. Sri Mulyani bagaikan mesin uang yang memberikan solusi untuk pembangunan dengan berbagai mekanisme yang ia pahami. Teks amnesti pun tergolong sukses. Jumlah deklarasi harta mencapai 4.884,26 triliun rupiah. Ini 39,9% dari GDP. Kita tidak tahu bagaimana negara kita menghadapi pandemi ini kalau gak punya uang. Sebab pengeluaran untuk bantuan tunai, subsidi upah, subsidi UMKM, membeli vaksin dan lain sebagainya membutuhkan biaya yang cukup besar. Mungkin yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Sri Mulyani dibuang pada masa SBY, padahal Sri Mulyani pun ikut pusing bagaimana cara mengatur uang saat harga minyak melambung tinggi. Itu karena BBM ketika itu masih disubsidi oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan SBY, ada kebijakan mengenai pengucuran dan penyelamatan Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Hal itu yang membuat Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menko. Saat itu Sri Mulyani bersama Budiono, mantan wapresnya SBY, adalah orang yang dipercaya oleh SBY terkait hal itu. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa dicopotnya Sri Mulyani digunakan untuk menyelamatkan SBY. Hal itu diungkapkan oleh Haris Rusli, penggagas gerakan petisi 28 seperti yang dilansir media Okezone pada tanggal 18 Januari 2010. Saya melihat itu langkah penyelamatan diri yang dilakukan oleh Presiden SBY. Ini sudah diprediksi, kata dia kepada Okezone Senin 18 Januari 2010. Dalam kasus Senturi ini, apakah semata-mata akibat kebijakan Menteri Keuangan atau justru kebijakan negara di bawah pemerintahan SBY? Kata Haris. Kalau dalam masalah Senturi ini, SBY tidak tahu. Ini justru kelalaian sebagai kepala negara. Kenapa sampai tidak tahu kebijakan yang diambil bawahannya? Papar dia. Tidak hanya hal di atas yang mengejutkan, ternyata saat diwawancarai The Wall Street Journal, Sri Mulyani sempat mengungkapkan penilaian bahwa Abu Rizal Bakri atau Ical tidak senang dirinya. Hal itu berkaitan dengan tunggakan pajak dari perusahaan milik Abu Rizal Bakri, PT Bumi Resource Tbk, sebesar 2,1 triliun rupiah. Hal yang menarik lagi adalah pada masa Sri Mulyani menjadi Menko di masa SBY, ia merasa tertekan karena banyak yang tidak setuju dengan upayanya dalam menegakkan transparansi keuangan ketika itu. Pernyataan itu diungkapkan dalam acara peluncuran laporan survei keterbukaan anggaran 2015 di Washington, Amerika Serikat, Jumat tanggal 11 bulan 9 tahun 2015. Sebagai mantan Menteri Keuangan, saya dapat memberitahu Anda bahwa membuat anggaran lebih transparan mungkin hal yang benar untuk dilakukan. Tapi ia datang dengan tantangan, termasuk pushback dari elit dan kelompok-kelompok lain
yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau membuka diri untuk pengawasan dari warga dan badan pengawasan, ujar Sri Mulyani dalam pidatonya seperti dikutip dari situs resmi Bank Dunia, Senin 14 September 2015. Banyak hal-hal mengejutkan tentang Sri Mulyani jika kita menelusuri. Terlepas dari apapun itu, bagi saya, kesuksesan Jokowi tidak luput dari peran serta beliau dan menteri lain yang bekerja dengan profesional, seperti Pak Basuki yang menjabat Menteri PUPR dan Ibu Retno yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Untuk menteri-menteri lainnya, semoga segera menunjukkan taringnya. Udah itu aja, Cak Anton. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. HUT Demokrat penuh narasi terzolimi, basi. Ditulis oleh Alifur Rahman. Saya sering bingung dengan pola pikir kader-kader Demokrat, karena nampaknya mereka punya aturan hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Ambil contoh Syarif Hasan, dia bilang bahwa haul Partai Demokrat yang dihadiri oleh para peserta KLB itu merupakan bagian dari arogansi kekuasaan Muldoko, yang karena dia sekarang menjabat sebagai kepala KSP, bagian dari pemerintah, lalu menunjukkan kekuasaannya. Padahal acara haul Demokrat itu diinisiasi oleh para kader dan pendiri Partai Demokrat. Muldoko juga tidak hadir dalam acara tersebut. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang membubarkan acara haul tersebut yang menunjukkan arogansi kekuasaan sebenarnya adalah Bupati Banten, karena dialah yang membawa polisi untuk membubarkan acara haul. Dan Bupati Banten, Iti Jayabaya, adalah pengurus Demokrat. Jadi sebenarnya arogansi kekuasaan yang sedang dipertontonkan itu muncul dari Partai Demokrat sendiri yang sampai dibawa-bawa polisi. Tapi dalam hal ini yang disalah-salahkan tetap saja pemerintah. Selain itu, Demokrat mempermasalahkan PDIP yang tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada partainya, mengeluh dan menyayangkan. Padahal yang tidak mengucapkan selamat itu gak hanya PDIP, tapi juga PPP. Tapi kenapa yang dipermasalahkan hanya PDIP? Apakah Demokrat sedang pansos atau panjat sosial memanfaatkan situasi untuk menyerang PDIP dan memposisikan diri sebagai partai yang dizalimi? Karena menurut sejarah itu pernah dilakukan sebagai strategi Demokrat dalam rangka memenangkan SBY dan memang terbukti efektif. Kebetulan sekarang Partai Demokrat sedang turun-turunnya dan perlu narasi terzalimi untuk menaikkan suaranya. Menjadi masuk akal kenapa mereka hanya mempermasalahkan PDIP tapi tidak PPP. Karena PPP bukan partai besar, kalaupun dibaperin tidak akan ada efek dan isunya tidak menarik di media. Sampai di sini ada dua kasus berbeda dengan respon yang sama lebaynya. Pertama, soal PDIP tidak mengucapkan selamat ulang tahun dan dipermasalahkan.